warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang akidah yang berjudul larangan menghina Allah, Nabi dan Al-Quran. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya Rasul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya illa rasulullah. Pertama-tama, kita panjatkan puja-puji serta syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini insyaallah. Amin. Kedua kalinya bersalawat berikan salam, tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir. Tiga, dirinya saya di sini akan menyampaikan larangan menghina Allah, Nabi dan Al-Quran. Ya baiklah, kita absen dulu. Brilian, Hadirah. Repan, Diru, Ska, Hadir. Oke, langsung masuk materi. Siapa ini? menghina Allah, Nabi dan Al-Quran membatalkan Islam. Setiap umat Islam wajib menjunjung tinggi ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan seluruh aturan dan syariat tanpa memilih atau menyepelekan salah satu dari syariat Islam. Sesuatu yang paling dibenci dan dilarang di dalam Islam adalah menyepelekan, merendahkan dan menghina syariat Islam, walaupun hanya sebagian dari ajaran Islam. Menghina Allah, Nabi dan Al-Quran siapapun ia, dimanapun ia tinggal dan kapanpun ia hidup, berarti ia tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, tidak mencontoh mengikuti sunnah Rasulullah, dan tidak Sallallahu alaihi wasallam. berpedoman hidup kepada Allah. Kesimpulan isi ayat-ayat di atas yaitu perbuatan orang-orang munafik yang menghina Rasulullah, mereka tidak mengakui perbuatan buruk tersebut, akan tetapi Allah menjelaskan perbuatan buruk tersebut pada ayat 63 sekaligus ancaman neraka bagi mereka. Sikap Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap kemunafikan ayahnya yang berkata dalam salah satu pertempuran, yang artinya sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Quran surat Al-Munafikun ayat 8. Dia menginginkan Al-Azu, orang yang kuat adalah dirinya, sedangkan Al-Azlu yang lemah adalah Rasulullah SAW. Ia mengancam akan mengusir Rasulullah SAW dari Madinah ketika hal itu didengar oleh anaknya. Abdullah seorang mukmin yang taat dan jujur, dan dia mendengar bahwa Rasulullah SAW ingin membunuh ayahnya yang mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut, juga kata-kata lainnya. Maka Abdullah menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Rasulullah, saya mendengar bahwa Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay, ayah saya. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka saya bersedia membawa kepalanya kepada Anda. Rasulullah SAW bersabda, bahkan kita akan bergaul dengan sikap baik kepadanya selama dia tinggal bersama kamu. Tak kala Rasulullah SAW dan para sahabat kembali pulang ke Madinah, Abdullah bin Abdullah berdiri menghadap di pintu kota Madinah dengan menguruskan pedang. Orang-orang berjalan melewatinya. Ketika ayahnya lewat, ia berkata, mundur. Ayahnya berkata keheranan, ada apa ini? Jangan kurang ajar kamu. Dia menjawab, demi Allah, jangan melewati tempat ini sebelum Rasulullah mengizinkanmu, karena beliau adalah Al-Aziz yang mulia dan engkau adalah Zalil yang hina. Ketika Rasulullah SAW dan beliau berada di pasukan bagian belakang, Abdullah bin Ubay mengadu kepada beliau. Abdullah berkata, demi Allah, wahai Rasulullah SAW, dia tidak boleh memasuki kota sebelum ada diizinkannya. Lalu Abdullah berkata, karena Rasulullah mengizinkan, maka lewatlah sekarang. Kedua, hukum bagi penghina Allah, Nabi dan para penghina Allah, Nabi dan Al-Quran tidak akan bertobat, maka keadaan mereka di akhirat sebagai berikut. Yang pertama, tidak mendapat karunia Allah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak dapat berjumpa dengan Allah, tidak diampuni oleh kesalahan dan dosanya, masuk neraka kekal selamanya. Oleh karena itu, jagalah sikap, perbuatan, dan ucapan agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah dan menjadi anak-anak yang saleh. Siapa juga yang mau kecantol loh itu baju. Kantong gila itu sisa ya belum yang saya nilai dia nilai masuknya kan enak ambil surat ya Coba berlian. Ya. Baca yang ada di tulis. Dua, hukum bagi penghina Allah, Nabi Al-Quran. Satu, tidak dapat karunia Allah. Dua, tidak dapat meridai Allah. Tidak dapat meridai Allah. Tidak diampuni kesalahan dan dosanya. Masuk neraka kekal selamanya. Iya. Asin. Anak-anak yang dirahmati Allah, setiap umat Islam wajib menjunjung tinggi ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan seluruh aturan dan syariat tanpa memilih atau menyembunyikan salah
sesuatu yang paling dibenci dan dilarang di dalam Islam adalah menyepelekan, merendahkan dan menghina syariat Islam walaupun hanya sebagian dari ajaran Islam tersebut. Menghina Allah, Nabi dan Al-Quran, siapapun ia, dimanapun ia tinggal dan kapanpun ia hidup, berarti ia tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, tidak mencontoh atau mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak berpedoman hidup kepada Al-Quran. Coba sesuatu yang paling dibenci dan dilarang di dalam Islam apa? Dua mana? Depan. Sesuatu yang paling dibenci dan dilarang di dalam Islam adalah menyepelekan, merendahkan, dan menghina syariat Islam. Walaupun hanya bagian dari ajaran Islam tersebut. Bagus. Surat At-Taubah ayat 62 sampai 66 yang artinya mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya itu adalah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut akan disebutkan terhadap mereka sesuatu yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main. Katakanlah apa dengan Allah dan Rasulnya kamu selalu sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Umrah tuh banyak. Banyak. Kelas K, hukuman bagi menghina Allah, Nabi dan Al-Quran. Tidak mendapatkan karunia Allah, tidak diridhoi Allah. Ini aja ya. Berjumpa dengan Allah, tidak diampuni kesalahan Allah. Katanya boleh. Ini enggak. Boleh. Oke. Oleh karena itu, jagalah sikap, perbuatan, dan ucapan agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah dan menjadi anak-anak yang soleh. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang saling menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama hasil kecelakaan sama bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ayat ini terkait dengan Alkitab yang diterima oleh orang-orang yang menghina Nabi seperti Abu Jahal bin Hashim, Uqbah bin Abi Mu'in, Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Orang-orang yang menghina, mengejek, dan menyakiti Rasulullah akhirnya tewas pada perang Badar dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Hakikat menghina Allah, Nabi, dan Al-Quran adalah manusia yang tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dan tidak berpedoman hidup pada Al-Quran. Orang kafir dahulu
dan sampai hari akhir akan tetap memusuhi, menghina, melecehkan dan mengingkari Allah, Nabi dan Al-Quran, baik dengan perkataan, perbuatan, pikiran-pikiran maupun dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh yang sering menghina dan melecehkan Nabi yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Abi Mu'in, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan gelombang Quraisy, musyrikin lainnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi berkulit hitam yang berpura-pura masuk Islam, para nabi palsu seperti Musailamah si pendusta, Asajah perempuan yang mengaku nabi, dan lain-lain, termasuk orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Makan. yang hidup Yang di aja zaman mau Nabi makan. hingga hari ini. Ya. Adapun hukuman bagi mereka adalah dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin atau khalifah, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikuburi di perkuburan kaum muslimin. Hartanya menjadi milik Baitul Mal perbendaharaan khalifah. Nih, yang ayam. Nah, ayam. Ayam. Lihat perhatiin. Ya. Coba berlian. Iya. Surat At-Taubah ayat berapa yang menerangkan tentang menghina Allah, Nabi dan Al-Quran? Enam dua sampai 66 ya. Coba baca artinya. Mereka bersumpah kepada nama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaanmu. Berarti mereka tidak rasional terhadap mereka berdua beragama bisa terima keridhaan. Ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu lakukan ketika itu. Dan jika kamu menyayangkan kepada mereka, apa yang mereka lakukan dan mengajak kau di golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dah. Ayam. Coba Repan. Kesimpulan isi ayat-ayat di atas, ayat 62 dan 63 berisi tentang apa? Tentang perbuatan orang-orang munafik yang menghina Rasulullah. Mereka tidak mengakui perbuatan buruk tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan buruk tersebut pada ayat 63 sekaligus ancaman neraka bagi mereka. Ayam. Baiklah, nasihat dari saya terus belajar dan membaca buku. Ayam. Udah. Dan jaga sikap, perbuatan, dan ucapan agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat Oke. dan dari Allah dan menjadi anak-anak yang soleh. Min. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan membaca Kifaratul Majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.